Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Semoga sehat selalu dan berkah selalu ya. Semoga dipermudahkan setiap urusannya dan dilancarkan setiap rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu semuanya, mohon maaf kita jarang bikin video panjang ya teman-teman. Dan insya Allah hari ini kita mau bikin video panjang, sekaligus kita akan share update perkembangan anggur yang ada di rooftopnya Ajaki yang berada di Tasikmalaya teman-teman ya. Nah ini usianya sekarang mau ke 3 bulan. Dulu HST nya ini tanggal 10 Februari 2025, sekarang baru tanggal 8 Mei 2025, berarti 3 bulan kurang 2 hari teman-teman ya. Nah seperti itu. Alhamdulillah sekarang di usia 3 bulan mau ke 3 bulan atau hitungan 3 bulan aja, ini udah mulai perataan tersier teman-teman ya. Alhamdulillah ini udah mulai perataan tersier, sebagian udah merata, ada sebagian juga yang tertinggal gitu teman-teman ya. Beberapa pohon yang di belakang tuh yang di sana. Nah ini yang jajaran sini, ini ada varietas Sansekerta ya. Ini varietas Sansekerta, alhamdulillah udah mulai merata percabangan tersiernya ya. Nah, ini rata-rata udah di 1 meteran nih tersiernya. Tinggal 30 sentian lagi ini udah rata semuanya. Ini jenis Sansekerta. Sebelah sini juga sama. Nanti kita akan update untuk perawatannya juga ya. Nah, ini tinggal nyusul. Yang depannya udah mulai panjang nih. Yang depan udah panjang-panjang, yang belakang tinggal meratakan sebelah sini. Yang ini 2 lagi yang Sansekerta, alhamdulillah pertumbuhannya sama, hampir rata juga ya. Nih, tadinya ini sempat kekurangan air teman-teman ya, sempat kekurangan air, karena itu ini batangnya cepat tua atau cepat coklat. Dan setelah dievaluasi sama kita ya teman-teman, di usia berapa bulan kemarin, 2 bulan, kita perbaiki lagi untuk teknik penyiramannya. Alhamdulillah sekarang udah mulai membaik lagi teman-teman ya. Bisa dilihat dari tunas barunya udah makin besar. Kalau sebelumnya pas kekurangan air, ini teksturnya masih kecil-kecil dan cepet coklat ya tuh. Ini juga nih, gitu. Daunnya juga cepat ngelingkup karena ada indikasi kekurangan air gitu. Oleh karena itu kita pas kontrol lagi ke sini, evaluasi harus diperbanyakin air. Apalagi ini posisinya di rooftop dan penanaman di planter bag teman-teman ya. Harus sangat tercukupi airnya. Nah ini yang terakhir yang di ujung yang Sansekerta. Ini tersiernya udah gede-gede juga. Alhamdulillah teman-teman ya. Tersiernya udah rata. Kalau yang ini 15 daun. Nih daunnya juga alhamdulillah sehat. Terus ini ada indikasi kayak telur kupu-kupu, tapi bukan ya. Ini ciri-ciri nutrisi pohon udah sangat tercukupi. Alhamdulillah pertumbuhannya bagus merata teman-teman ya. Ini yang disisirkan. Jadi ada yang disisirkan sebelah aja diambil tersiernya gitu ya. Ada yang sistem tulang ikan gitu teman-teman ya. Karena ini menyesuaikan lokasi gitu ya. Kalau kita paksakan mau sistem tulang ikan semuanya, nanti akan tumpang tindih gitu, dan nanti nggak akan maksimal dalam perawatannya gitu. Sama nantinya juga akan mudah terserang jamur karena terlalu lembab juga, terlalu dekat gitu ya. Oleh karena itu ini kita jaraknya mulai dipisahin atau dibenahin ya teman-teman. Ya ada yang sistem trellisnya, bukan, maksudnya para-para sistem sisir, dan ada para sistem tulang ikan. Nah, oke teman-teman, untuk teknik perataan tersiernya seperti biasa kita menggunakan tunas air ya. Nah, ini dari batang primer. Seperti biasa jangan dibuangin dulu tunas airnya, sisakan 3-4 daun dulu seperti ini. Lalu kalau udah dibelokkan ke atas seperti ini tunas air langsung kita jadikan sebagai tersier ya. Nah ini ada badnya, ini badnya, ini tunas airnya tadinya yang kecil ya, sekarang kalau udah jadi tersier ini jadi membesar gitu ya. Nah
Untuk teman-teman kalau melihat daun seperti ini kena hawar daun, tadinya sempat kekurangan air, ini kita buang juga. Seperti itu. Nah, selanjutnya ketika udah pembentukan tersier dari tunas air, pasti muncul lagi tunas air di setiap tersier. Ini kita sisakan 1 atau 2 daun seperti ini. Pucuknya kita buang. Dengan tujuan untuk mencegah bud ini pecah duluan dulu, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Seperti itu kita lakukan sampai tersier rata. Jangan dulu dibuang. Kalau metode kita, tunas air itu nggak dibuang dulu, teman-teman ya. Melainkan kita pertahanin dulu sampai perataan tersier. Nah, nanti ketika udah mulai rata tersiernya, seperti ini, pasti ada pertumbuhan yang paling subur dan ada yang tertinggal. Contohnya ini nih. Nah, ini masih ada yang kecil ya. Ini masih ada tersier yang kecil. Nah, kita supaya rata tersiernya, kebagian nutrisi yang kecil ini, setiap tersier yang paling subur itu kita batasin. Nah, contohnya ini udah kita ekspor ya minggu lalu, dan sekarang memanjang lagi. Ini kita batasin 5-6 daun atau 5-6 bud. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Boleh dibatasin di sini. Kita langsung potes gitu. Yang lainnya juga sama. Setiap ada yang pucuk yang paling aktif, yang paling subur, yang pertumbuhannya paling bagus, kita batasin dulu supaya nanti yang kecil ikut merata. Nah, ini ikut merata juga ya. Ini kan tertinggal gitu. Nanti supaya nutrisinya lari ke sana, yang paling subur kita batasin. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini di 5 daun, ini yang paling suburnya kita potes pucuknya. Lakukan sampai semua tersier itu merata. Nah, seperti itu cara meratakannya ya. Terus kita lakukan sampai tersier merata. Tunas airnya kita buangin, dibatasin juga. Nah, seperti ini untuk perawatan anggur di masa vegetatif yang sedang perataan tersier, teman-teman ya. Sulur-sulurnya juga kita jangan lupa buangin. Nah, jadi usahakan setiap sulur ini kita buangin, karena nanti untuk pengaturan percabangan tersiernya itu kita pakai tape tool ini ya, supaya lebih rapih dan lebih tertata gitu. Dan nanti kalau udah rata, ini daun di sekunder boleh nanti kita buangin. Tapi untuk sekarang karena ini daun masih sehat, masih bagus, masih bisa berfotosintesis, sekarang kita jangan dulu dibuang. Supaya nanti bisa ngebantu proses fotosintesisnya dan nanti akan memaksimalkan dalam penyerapan nutrisinya. Gitu teman-teman ya. Nah, terus lakukan seperti itu untuk perataan tersiernya teman-teman ya. Kita batasin setiap tunas yang paling vigor, terus tunas airnya kita batasin juga di 1 sampai 2 daun gitu ya. Kalau ruasnya udah panjang seperti ini boleh 1 daun seperti ini. Nah, ini cukup seperti ini. Kita pertahanin aja sampai nanti tersiernya rata. Nih. Kalau ruasnya panjang, kalau ruasnya pendek boleh 2 gitu. Terus kalau memang ini yang paling subur, memang rata-rata di ujung memang biasanya paling subur, ini dipotes pucuknya ya. Gitu, langsung dipotes seperti ini. Itu kan yang di belakang tuh belum melewati jalur yang ini nih. Jalur untuk kabel yang ini, yang belakang. Kalau yang ini udah melewati, ini kita langsung potes aja di sini. Gitu ya. Supaya nanti tersiernya rata. Nah, ini juga udah ngelewatin, kita potes. Gitu, atau patokannya bisa di 5 daun 5 daun atau 5 bud 5 bud sampai perataan tersier. Seperti itu teman-teman ya. Dan ini kemarin yang sering nanyain, ini di ukuran planter bag 150 liter ya. Kita tanamnya di planter bag 150 liter gitu. Karena ini posisinya di rooftop. Minimal, paling minimal itu di 100 liter. Nah, selain penataan percabangan, kita harus rutin juga dalam pencegahan pengendalian hama dan penyakitnya ya. Nah, ini sedang dilakukan penyemprotan sama tim perawatan hariannya. Ini ada Aarul ya teman-teman. Ini penyemprotan insektisida, soalnya di sini udah mulai mau peralihan ke kemarau teman-teman. Biasanya mulai muncul trip atau kutu putih gitu. Kita pencegahan ini pakai Bespidor ya. Usahakan harus kena juga batang, daun dan semua bagiannya.
Nah, seperti itu teman-teman ya untuk update-nya. Dan tadi juga ini kelewat, kita udah memberikan aplikasi pupuk ya. Pupuknya biasa pakai pupuk khusus pertumbuhan anggur yang ini. Gitu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman. Semoga di video kali ini bisa mengedukasi dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.